Ini adalah masyarakat suku Dayak Punan, salah satu suku Dayak yang paling termarginalkan karena sejarah yang panjang. Sedari dulu mereka bersifat semi-nomadik, artinya berpindah-pindah terus, dan dahulu kala mereka hidupnya di dalam hutan. Baru sekitar beberapa dekade yang lalu mereka menetap di beberapa desa di sekitaran Kalimantan Utara ini. Nah, salah satunya adalah desa Longjalan, di mana gue mendapatkan kesempatan selama 24 jam untuk melihat gaya hidup mereka, cara hidup mereka. Ini adalah bayangan dari kegiatan keseharian mereka. Kalau kalian sempat nonton video gue mengenai penanaman gaharu di desa ini, maka kalian tahu kalau mata pencaharian utama mereka berasal dari pohon ATM ini. Namun, di antara masa panen gaharu, pada dasarnya masyarakat Longjalan bisa hidup tanpa uang. Di sini nggak ada warung, nggak ada toko, nggak ada apapun yang bisa dibeli dengan uang. Nah, makanya kali ini gue diajak oleh dua warga Longjalan untuk memancing. Tapi mancingnya dengan cara yang unik. Pertama yang dilakukan mereka adalah mencari ubi. Jika airnya sedang jernih, mereka bisa memakai ubi untuk menangkap ikan. Nggak tahu ya ini lazim di daerah lain apa enggak, tapi menurut gue ini unik banget. Butuh berapa kita? Terus di barter apa minta? Ini. Ah. Minta doang. Lagi. 20 tuh. Pat. Ada berapa? Setelahnya, kita tetap harus mencari cacing dan serangga-serangga sebagai umpan biasa. Tepian seperti ini suka menipu, karena yang terlihat seperti pasir pantai malahan ternyata lumpur yang sangat dalam. Ada. Kenapa kita tetap harus nyari cacing kalau pakai ubi? Ini aja. Jaga-jaga aja. Butuh berapa gitu? Gede-gede. Jadi saat ini teman-teman lagi ngambilin cacing untuk umpannya. Tadi juga kita ngambil ubi karena apa yang di sini kalau agak jernih airnya bisa pakai ubi. Ntar kita lihat gimana caranya. Habis ini baru kita langsung ke lokasi mancing. Gua nggak tahu ada berapa lokasi dan bagaimana. Cuma kita udah mulai dengan ya bisa jadi kemalangan, bisa jadi keseruan ini. Tergantung lo liatin. Excited karena ini pertama kalinya mancing lagi sejak entah berapa lama, dan disclaimer gue newbie banget, jadi maaf kalau aneh ngeliatnya mancingnya. Setelahnya, kita langsung ke spot memancing. Orang-orang di sini biasanya punya spot mancing langganan. Bahkan bagi mereka memancing itu bisa berhari-hari dan sampai ke pelosok-pelosok kalau beneran mau dapatnya banyak. Semakin hulu dan semakin terpencil, maka semakin banyak ikan yang didapatkan. Tapi kali ini kita yang dekat-dekat aja. Sesampainya di spot memancing, kita langsung menyiapkan beberapa pancingan. Pancing tangan. Terus gimana? Bentar. Buka enggak? Buka lempar aja. Cara tahu kalau dapetnya gimana? Biasanya dia pakai kayu kecil satu itu bikin konsepnya, nanti kalau ketahuan dia kena dia goyang atau enggak dia air keruh biasanya dipegang gini terus. Oh. Terasa tuh kan tarikan ikan seperti biasa. Jadi nanti kalau ikannya dapat ini narik dan ini kelihatan. Selain dari satu pancingan konvensional ini, mereka juga memasang 3 pancingan manual. Beberapa bilangnya ini pancing jari. Jadi tali pancingnya diikat di jari dan kalau ada yang gigit tinggal tarik pakai tangan. Nah, pancingan jari itu bisa dimodifikasi juga dengan disangkutin ke kayu atau batang supaya bisa ditinggal. Nanti kalau kelihatan batangnya gerak, tinggal ditarik deh.
Di sini gue ditunjukin cara mancing pakai ubi. Jadi pertama-tama ubinya bakalan dipecah-pecah menjadi kepingan seperti ini. Setelah itu salah satu kepingannya dikaitkan pada kail. Nah, ubinya kemudian bakal digenggam dan dilemparkan ke air sekaligus dengan kailnya. Harapannya adalah ikan yang ada di daerah sekitar situ bakalan nyomotin ubinya satu-satu. Dan salah satu yang tercomot adalah yang ada kailnya. Gue kan nggak pernah mancing ya, jadi gue nggak tahu ini sesuatu yang lazim apa nggak. Tapi menurut gue keren sih. Gue dan Bang Dodi ditugaskan untuk menyalakan api, sementara kedua kawan kita mencoba menjaring ikan di daerah lebih hulu lagi. Bang Dodi sebagai fasilitator di desa Longjalan ini menceritakan kalau kegiatan orang-orang Longjalan ya memang gini-gini aja. Bukan berarti negatif ya, tapi mereka sangat-sangat santai orangnya. Teman-teman kita balik tanpa hasil. Tampaknya hari ini ikan sedang sedikit, tapi itu kenyataannya menjadi orang punan. Tangkapan hari ini menjadi makanan hari ini. Kalau tidak ada yang tertangkap, maka tidak ada yang dimakan. Tapi sambil menjaring ikan, mereka tadi mengambil daun pakis sebagai sayur mayur. Kalau kita nggak dapet ikan, ya berarti kita makan ini aja. Sampai juga kita goreng kerupuk. Tapi kalau ini sih bawaan gue sama Bang Dodi dari bawah. Coba. Habis. Nah, selagi menunggu ikan yang dari pancingan, mereka biasanya ngopi, tidur, dan secara umum leha-leha aja. Uang puluhan juta yang mereka dapatkan dari Gaharu bisa bertahan selama berbulan-bulan, karena pengeluaran mereka yang membutuhkan uang hanyalah minyak untuk ketinting. Di tengah sibuknya dunia perkantoran Jakarta, terkadang enak juga santai-santai kayak begini. Gak mikirin deadline, gak mikirin tugas. Cuma lu, beberapa teman, dan alam lepas Kalimantan Utara. Akhirnya setelah sekian lama menunggu, dapatlah kita ikan ini. Nggak tahu ini ikan apa, tapi yang pasti kecil banget dan agak komedik. Karena kita menunggu selama ini untuk seekor ikan yang sebesar telapak tangan doang. Dengan cepat ikannya dibunuh, dibersihkan, dan dibumbui. Biar mudah, kita bakar aja. Ini adalah menu akhir kita. Nasi pakai ikan bakar dan sayur pakis. Simple, sederhana. Membuka mata gue sih, hidup seperti orang punan. Di dunia perkotaan yang serba ada, serba tersedia, kadang we take for granted privilege untuk bisa memilih makanan sesuka hati. Terkadang malah saking banyaknya pilihan dan ketersediaan, banyak makanan terbuang begitu saja. Orang punan berbeda. Mereka mengambil apa yang cukup untuk hari ini dan selesai sudah. Seperti satu ikan kecil ini yang dibagi untuk kami berempat. Tidak jarang juga jika salah satu warga Longjalan mendapatkan ikan yang banyak, maka dia akan membagikannya dengan rata kepada tetangganya. Walaupun mereka sudah tidak hidup semi-nomadik, masih banyak nilai-nilai yang dibawa dan dipertahankan sedari nenek moyangnya dahulu kala. Kebersamaan dan saling membantu. Kemampuan untuk memanfaatkan hutan mereka, tapi hanya secukupnya. Gua rasa kita justru harus baik belajar dari suku Dayak Punan di Longjalan. Itu aja pengalaman gue yang menarik selama di Longjalan. Terima kasih kepada orang-orang yang sudah donate di Saweria gue. Ini nama-namanya gue tunjukin di screen. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.